Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Terutama nih teman-teman honorer yang sedang menunggu ya pengumuman kelulusan ya untuk P3K di tahap 2. Ini tentu siap diumumkan Bapak Ibu oleh pemerintah terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 untuk ke tahun 2024. Ada 4 kategori Bapak Ibu tenaga honorer ini yang dipastikan lolos ya dan diangkat penuh waktu. Oke, siapa saja keempat kategori itu Bapak Ibu yang tentu dipastikan lolos ya dan diangkat penuh waktu? Silahkan nanti disimak Bapak Ibu ya paparan berikut. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 2 ini memang dijadwalkan pada 16 sampai 30 Juni ya 2025. Tinggal menghitung jam ya Bapak Ibu. Menjelang pengumuman, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mengangkat tenaga honorer secara bertahap dan terstruktur. Ini ada 4 kategori tenaga honorer yang akan mendapatkan prioritas kelulusan, bahkan disiapkan atau disediakan atau diangkat formasi penuh waktu, bukan sekedar status paruh waktu ya Bapak Ibu. Nah, siapa saja keempat kategori tenaga honorer yang dipastikan lolos P3K 2024 tahap 2? Yang pertama adalah tenaga honorer yang tidak pernah melakukan pelanggaran seleksi. Oke. Nah, apa itu? Yaitu pemerintah memberi prioritas kepada mereka yang memiliki rekam jejak bersih, tidak pernah terlibat dalam kecurangan atau pelanggaran pada seleksi P3K atau CPNS sebelumnya. Amin. Ya mudah-mudahan tidak ada. Kemudian yang kedua, honorer yang bukan peserta lulus CPNS dan tidak dalam proses penetapan NIP. Nah, bagi tenaga honorer yang belum lulus seleksi CPNS dan tidak sedang dalam proses pengajuan NIP, kesempatan terbuka lebar ya untuk diangkat menjadi ASN melalui jalur P3K. Kemudian kategori yang ketiga, memiliki pengalaman di bidang tugas yang dilamar Bapak Ibu. Nah, pengalaman kerja sesuai formasi yang dilamar menjadi salah satu indikator kuat kelayakan honorer. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan. Tentu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ya. Kemudian yang keempat, memenuhi masa kerja, memenuhi masa perjanjian kerja dan mendapat persetujuan PPK ya, pejabat pembina kepegawaian. Jadi calon P3K yang telah menjalani masa kerja minimal 1 tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang ya PYB akan lebih diutamakan dalam proses penetapan. Jadi itulah 4 kategori yang dipastikan Bapak Ibu, yang dipastikan lolos ya untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu ya. Itu Bapak Ibu ya, mudah karena tanggal 16 kalau saya tayang sekarang tanggal 15, maka besok berarti ya tanggal 16 sampai tanggal 30 Juni untuk pengumuman P3K seleksi P3K tahap 2 ini ya Bapak Ibu. Kita tunggu, semoga nasib berpihak ya kepada kita, nasib baik berpihak kepada kita, terutama teman-teman yang sedang menunggu ya proses pengumuman. Nah, setelah itu Bapak Ibu, tahapan penting ya setelah pengumuman, apa yang harus dilakukan setelah tahapan penting setelah pengumuman? Yang pertama, bahwa ini pengumuman hasil seleksi 16 sampai 30 Juni 2025, kemudian pengisian daftar riwayat hidup DRH 1 sampai 31 Juli. Nah, ini Bapak Ibu ingat ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang lolos ya, maka dilanjutkan nanti pengisian daftar riwayat hidup DRH. Waktunya tanggal 1 sampai 31 Juli 2025. Kemudian setelah itu usul penetapan nomor induk P3K, NIP 3K. Tanggalnya adalah tanggal 1 sampai 10 September 2025. Nah, seleksi P3K tahun ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi jutaan tenaga honorer untuk mendapatkan kejelasan status dan pengakuan atas dedikasi mereka selama ini. Amin, amin. Itu Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan ya terkait menjelang pengumuman ya, menjelang pengumuman seleksi P3K tahap 2 di tahun 2024. Semoga nasib baik Bapak Ibu ya berpihak kepada teman-teman yang sekarang sedang berjuang ya agar bisa lulus ya di tahun ini, tahun 2024. Demikian informasi singkat ini ya
Mohon bersabar dan pantau terus Bapak Ibu ya pengumumannya ya, semoga cepat keluar ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga informasi singkat ini sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.